Sampai jumpa lagi rekan reka semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 170. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 170. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Kali ini admin juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada Ramadan ini admin mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan. Semoga rekan-rekan yang menjalani puasa senantiasa istiqomah dan puasanya diterima Allah. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Fatma masih terus memikirkan kenapa dirinya bisa diterima bekerja di perusahaan ini dengan begitu mudahnya. Dan ketika Fatma bertanya kepada Wika apakah Wika kenal dengan Andi atau tidak, namun rupanya Wika tidak menjawab pertanyaan Fatma tersebut. Bahkan Wika seolah tak mendengar dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Hari ini Andi di perusahaan ini sampai jam 5 sore. Dan sore ini Fatma pulang bersama dengan Andi karena kebetulan Andi pulang dengan diantarkan sopir yang tadi pagi menjemputnya. Dan malam ini ketika semua penghuni rumah kos Andi telah berkumpul, teman-teman Fatma malam ini bertanya kepada Fatma tentang lamaran kerja Fatma hari ini di tempat kerja Andi. Fatma kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya hari ini. Dan Fatma juga menceritakan beberapa keanehan yang dialaminya hari ini. Kebetulan Andi saat ini masih di kamarnya sehingga Fatma bisa bebas bercerita. Irwan yang saat itu juga ikut mendengarkan cerita dari Fatma terlihat hanya tersenyum saja. Namun rupanya hal ini berbeda dengan teman-teman Fatma. Mereka terlihat baju heran ketika mendengar cerita dari Fatma tersebut. Apalagi ketika mereka mengetahui jika Fatma hari ini diterima bekerja sebagai sekretaris direksi. Dan mereka tahu bahwa sekretaris direksi adalah jabatan yang bergengsi dan sangat sulit untuk mendapatkan posisi seperti itu. Namun rupanya beberapa rekan Andi yang pernah ditolong Andi saat itu mulai bisa menerima apa yang dikatakan Fatma. Beberapa rekan Andi itu termasuk Rita dan Nining, mereka saat itu menjadi teringat beberapa waktu lalu ketika ditolong Andi. Mereka teringat bisa masuk dan diterima bekerja dengan proses yang begitu mudah dan begitu cepat. Dan ketika mengingat semua kejadian itu maka kini pelan-pelan mereka menjadi percaya dengan apa yang dikatakan Fatma malam ini tentang pekerjaan barunya tersebut. Dan malam ini penghuni rumah kos Andi mulai disibukkan dengan kesibukannya masing-masing. Dan di ruang tengah itu kini tinggal Andi dan Irwan yang duduk sambil menonton televisi. Di perusahaan mana lagi tuh Fatma kerjanya? Tanya Irwan kepada Andi. Andi kemudian menceritakan kepada Irwan tentang perusahaan yang menerima Fatma bekerja. Dan Irwan mendengarkan penjelasan dari Andi itu sambil menganggukkan kepalanya. Lalu kerjamu bagaimana Wan? Kamu ada masalah apa tidak Wan? Kali ini Andi terlihat bicara agak serius kepada Irwan. Masalah sih tentu selalu adalah tapi masih bisa aku tangani kok. Artinya ada masalah tapi masal kecil dan belum ganggu Itulah beberapa percakapan Andi dan Irwan di ruang tengah.
Kedua pemuda itu terus berbincang-bincang di ruang tengah. Dan akhirnya Andi meminta izin untuk beristirahat dan masuk ke kamarnya. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Kini malam semakin larut dan Andi telah terlelap dalam tidurnya. Malam semakin larut dan kini pelan namun pasti malam telah berganti dengan pagi. Andi pagi ini bangun jam 5 pagi dan kemudian Andi melakukan beberapa aktivitas paginya. Hari ini Andi berencana untuk bekerja sebagai seorang cleaning service sampai pertengahan hari. Dan nanti setelah itu Andi berencana untuk datang ke perusahaan yang dipimpin oleh ayahnya yaitu Pak Billy. Hari ini jam setengah 7 pagi Andi telah sampai di perusahaan tempatnya bekerja. Di perusahaan yang dipimpin Pak Nathan inilah Andi melakukan pekerjaan rutinnya. Rupanya pagi ini Andi datang lebih pagi dari biasanya. Dan pagi ini baru terlihat beberapa rekan kerja Andi yang telah datang. Dan sebagian besar memang belum datang karena biasanya mereka baru datang sekitar jam 7 pagi. Pagi ini Andi langsung menuju ke lobi perusahaan dengan mendorong troli yang berisi berbagai perlengkapan kerja cleaning service. Rupanya saat itu ada imam di samping Andi tanpa sepengetahuan Andi. "Wah, kalah cepat nih saya sama Mas Andi," kata imam. "Saya kan datang paling 2 kali seminggu Mas. Jadi gak papalah saya datang agak pagian," kata Andi kepada imam. Rupanya saat itu Firman juga datang menyusul Andi untuk membantu pekerjaan Andi di lobi perusahaan. "Masa iya saya mau telat Mas? Ini pun paling nanti sehabis makan siang saya sudah tidak di sini. Soalnya saya ada urusan lain Mas," kata Andi kepada Firman dan imam. "Wah, jadi jarang nih kita bisa ketemu Mas Andi kalau begini ya," kata Firman. Walaupun ketiga orang itu terlibat dalam sebuah obrolan namun mereka terlihat bekerja dengan begitu giat. Ketiga orang itu kemudian terlihat meninggalkan lobi perusahaan sekitar pukul 7:20. Rupanya mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka di ruang tersebut. Beberapa saat kemudian ketiga cleaning service itu kemudian menyebar ke berbagai ruangan yang ada di perusahaan itu. Dan sekitar jam 8:04 rupanya pekerjaan mereka juga telah selesai. Dengan selesainya mereka membersihkan beberapa ruangan kini tugas mereka dilanjutkan oleh para office boy. Para office boy pagi ini terlihat sedang menyiapkan air minum untuk semua staf perusahaan. Mereka meletakkan gelas yang berisi minuman pada setiap meja para staf perusahaan. Dan karena tugas Andi dan teman-temannya sudah selesai maka pagi ini Andi berniat pergi ke ruang cleaning service untuk melihat daftar pekerjaan yang harus mereka selesaikan pagi ini. "Mas, tolong dulu kami," kata salah seorang office boy. "Kalian yang bagi-bagi minuman dong. Ini kami belum sempat sarapan nih," kata salah seorang office boy yang bernama Nuril kepada Andi. "Wah maaf Mas. Pekerjaan ini bukan pekerjaan kami. Lagi pula masih ada beberapa pekerjaan yang mesti kami selesaikan. Mas, kalau mau sarapan tolong diundur dulu sampai pekerjaan ini selesai ya Mas." "Oh ya Mas, kami pamit dulu deh. Kami mau lapor dulu sama atasan kami," kata Andi kepada Nuril. Andi dan teman-temannya kemudian berlalu dari tempat itu. Namun rupanya office boy yang bernama Nuril itu tidak terima dengan jawaban Andi. Nuril terdengar berkata-kata dengan kata-kata yang tidak sopan. Sumpah serapah dengan kata-kata kasar terdengar dari suara Nuril. Dan mendengar hal itu Firman kemudian berbalik arah dan menegur Nuril. "Mas, tolong yang sopan dong kalau bicara.
Mas, kita sama-sama punya kesibukan. Jadi tolong Mas paham dengan hal ini. Lagi pula sebenarnya untuk menyiapkan minuman kan memang bukan tugas dari cleaning service. Tugas kami hanya bersih-bersih dan rapi-rapi Mas, kata Firman kepada Nuril. Rupanya Nuril bukanlah seseorang yang, kamu tahu apa tentang pekerjaan office boy? Jangan banyak bicara ya kamu. Kamu ini cuma cleaning service. Kalau pendidikanmu tinggi juga kan gak mungkin kamu cuma jadi seorang cleaning service. Jadi sebenarnya aku bisa saja memerintah kalian untuk bekerja bantu-bantu kami. Kamu paham apa tidak Mas? Itulah kata-kata dari Nuril yang terlihat begitu emos. Dan wajah Nuril tampak memerah karena menahan emosinya. Tiba-tiba saat itu Andi berkata kepada Nuril, Mas, kalau kamu tidak terima masalah ini, kamu bisa saja laporkan masalah ini ke HRD. Namaku Andi dari bagian cleaning service. Dan kalau perlu atasanmu saja yang melaporkanku ke HRD. Sudah gitu saja. Maaf kami sedang sibuk. Andi kemudian menarik tangan Firman untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Nuril yang melihat Andi berkata seperti itu, kini Nuril kemudian berkata, wah awas ya kamu. Cuma seorang cleaning service saja belagu banget kamu. Namun di tengah kemarahannya itu rupanya terbersit rasa heran juga pada diri Nuril. Ada apa nih dengan cleaning service yang bernama Andi? Kok dia berani sekali berkata seperti itu? Bahkan cleaning service bernama Andi itu menantang atasannya kalau berani melaporkan kepada HRD dipersilahkan. Sungguh cleaning service bernama Andi itu luar biasa sekali keberaniannya. Batin Nuril yang melihat Andi berlalu dari tempat itu. Kini Andi berjalan semakin menjauh dan kini tak terlihat lagi karena Andi telah berbelok arah menuju lorong-lorong yang mengarah ke halaman perusahaan itu. Sementara Andi yang kini berjalan dengan Firman dan Imam. Saat ini Andi telah sampai ke ujung lorong yang menuju halaman depan perusahaan. Dan ketika Nuril bertemu dengan atasannya maka Nuril segera menceritakan kepada atasannya tersebut tentang kejadian yang tadi dialaminya itu. Dan atasan Nuril yang bernama Dani itu pun rupanya terpancing dengan apa yang dikatakan Nuril. Wah gak bisa dibiarin nih. Kok cleaning service lama-lama ngelonjak gini ya? Kamu lapor Ril sama HRD. Biar mereka tahu rasa, kata Pak Dani yang merupakan atasan dari office boy yang bernama Nuril itu. Siap Pak, nanti saya akan melapor ke HRD. Memang cleaning service bernama Andi itu tidak bisa kita biarkan Pak. Kalau kita biarkan pasti ke depannya dia akan semakin kurang ajar kepada kita. Kata Nuril berusaha memancing emosi Pak Dani. Sebentar biar aku telpon ke HRD, kata Pak Dani. Pak Dani kemudian menghubungi HRD melalui handphone miliknya. Halo selamat pagi, kata seseorang di bagian HRD yang mengangkat telepon Pak Dani. Pak Dani kemudian terdengar berbicara kepada orang yang mengangkat telepon tersebut. Ternyata telepon itu diangkat oleh seorang staf HRD bernama Widya. Pak Dani segera menceritakan segala sesuatunya seperti yang diceritakan Nuril kepada Ibu Widya. Staf HRD bernama Ibu Widya itu pun hanya tersenyum ketika mendengar para office boy itu bermasalah dengan seorang cleaning service yang bernama Andi. Dan Ibu Widya walaupun belum pernah bertemu dengan Andi namun Bu Widya sering mendengar nama Andi disebutkan di bagian HRD. Terutama oleh para atasannya. Mereka berkata, HRD memusuhi atau punya masalah dengan seorang cleaning service bernama Andi.
Karena mereka jika ketahuan bermasalah dengan Andi maka manajer HRD tidak segan-segan akan memindahkan mereka ke bagian lain di perusahaan ini atau bahkan mengeluarkan mereka dari perusahaan ini. Dan staf bernama Widya itu pun sampai sekarang belum mengerti maksud dari pesan itu secara keseluruhan. Terkadang Widya juga berpikir apa sih hebatnya cleaning service bernama Andi itu kok bisa sampai seperti ini. Bahkan pesan itu disampaikan ke seluruh staf HRD termasuk dirinya. Kini staf HRD bernama Widya itu pun melaporkan kepada salah seorang atasannya yang bernama Pak Yuda. Dan Pak Yuda terlihat sedikit kaget ketika mendengarkan cerita dari Widya bahwa baru saja dirinya ditelepon oleh pimpinan Office Boy dan pimpinan Office Boy itu memberitahukan jika mereka bermasalah dengan seorang cleaning service yang bernama Andi. Yuda yang mendengar cerita itu kemudian berkata kepada Widya, "Wid, kalau kamu mau mengambil keputusan tentang Andi tolong kamu koordinasikan dulu dengan aku ya Wid. Soalnya cleaning service bernama Andi itu masih menjadi rahasia bagi kita. Dan setahuku bahkan direksi pun masih maju mundur kalau mau berhadapan dengan dia. Jadi kamu jangan mengambil keputusan sepihak ya Wid. Kalau kamu melanggar perintahku ini maka ada apa-apa itu sudah bukan tanggung jawabku sepenuhnya." "Baik Pak, kalau ada apa-apa pasti saya akan koordinasikan dengan Bapak." "Wah, saya jadi takut juga Pak kalau berhadapan dengan cleaning service bernama Andi itu Pak. Bener-bener misteri banget deh dia. Tapi yang mana sih Pak orangnya? Kok saya belum pernah bertemu?" kata Widya kepada Pak Yuda. Rupanya Andi beberapa lama telah menjadi perbincangan di HRD. Bahkan absensi Andi terlihat begitu sangat kacau beberapa hari ini. Namun ternyata belum ada surat teguran ataupun surat peringatan kepada Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 170. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini supaya kita bisa terus menikmati cerita ini.